kita sisihkan juga untuk pengembangan rumah baca bambu biru, kemudian lembaga pendidikan yang ada di sekitar Kriya Cibiru. Kemudian kita juga untuk pengembangan pemberdayaan anak-anak muda yang ada di Kampung Cibiru. Perkenalkan, nama saya Bibsa. Saya selaku pendiri sekaligus penggagas dari rumah Kriya Cibiru. Kriya Cibiru ini terletak di Kampung Cibiru, RT 0403, Desa Cicantayan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kriya Cibiru bermula dari kreativitas anak-anak muda, khususnya dari Kampung Cibiru. Dari awal ini suatu pengembangan, sebenarnya kembangan dari rumah baca bambu biru, dan kita menggagas untuk pengembangan pemberdayaan masyarakatnya. Intinya ke situ sih arahnya. Jadi di awal teman-teman ini mencoba untuk mencari sesuatu atau mengolah yang sumber daya alam yang melimpah, khususnya di Cibiru ini, karena memang bambu boleh dibilang ada di sekitar Kampung Cibiru ini gitu. Dan akhirnya supaya memang bambu ini menjadi nilai jual yang tinggi, yang pada awalnya memang masyarakat khususnya di Kampung Cibiru ini mayoritas menjadi pengrajin bilik. Dan itu kalau melihat dari segi penghasilan mungkin, terus yang didapat oleh masyarakat itu rata-rata per hari itu di angka 30.000 atau mungkin 20.000. Nah, kita dengan anak-anak muda mencoba untuk mengembangkan, jadi tidak hanya dijadikan bilik, tapi si bambu ini bisa menjadi hal yang mungkin menarik lah. Produk yang ada di Kriya Cibiru ini ada beberapa jenis sih, mulai dari cangkir. Cangkir juga ada yang model pakai gagang, ada yang memang biasa, terus ukurannya mini. Kemudian ada muknya ada yang muk sedang, ada yang muk tinggi juga gitu. Kemudian ada teko, ada nampannya juga. Kemudian dari jenis anyam-anyaman, kita juga ada anyaman untuk biasanya peralatan souvenir untuk nikahan segala macam, itu dari anyamannya. Kemudian dari produk ada tumbler, terus ada termos bambunya juga. Kemudian alat musik tradisionalnya juga, paling kita ada karinding, terus ada celempung, ada angklung juga. Kemudian selain itu juga kita juga bisa produk pembuatan kursi dari bambu, rak bambu biasanya. Bisa juga kita untuk konstruksi bangunannya gitu, biasanya untuk bikin gazebo, rumah bambunya juga gitu biasanya. Gitu. Untuk gelas bambu satunya ini kisaran ada yang 15.000 sampai 25.000 untuk satu piecesnya. Ada juga yang per set, kita ada yang 250 sampai 300.000. Pemasaran rata-rata kita memanfaatkan atau bukan memanfaatkan sih, kita kolaborasi dengan anak-anak muda yang ada di sini. Jadi mereka, karena memang sifatnya tadi di awal kita pemberdayaan masyarakat, dikala memang anak muda ini memang tangannya kurang bagus untuk produksi, tapi mereka lihai untuk promosi biasanya gitu. Jadi media atau Facebook ataupun Instagram yang mereka punya itu dijadikan untuk promosi produk-produk yang ada di Kriya Cibiru gitu. Jadi mereka juga bisa mendapatkan manfaat lebih lah dari media yang mereka punya gitu. Produk bilik sih kita udah ekspor ke Timur Tengah, ke Oman, kemudian ada juga ke Yaman juga. Kita sudah pernah beberapa kali ke sana, dan itu rutin, biasanya 4 bulan sekali kita pasti mengirimkan produk bilik dari sini gitu. Produk unggulan kita sebenarnya lebih lebih kepada
punya ciri khas sih, ciri khas. Bambu mungkin lebih lebih natural. Kemudian kalau dengan dikaitkan dengan isu sekarang yang lagi angkat topiknya, itu kayak back to nature segala macam lah, kita kembali lagi ke alam, dan kita menggunakan produk-produk yang memang ramah lingkungan. Kalau jenis yang ada di sekitar Kampung Cibiru ini rata-rata bambu apus, kemudian bambu gombong, betung, juga ada bambu hitam, itu sih. Awi tali, biasanya nama, terus awi gombong, terus awi hidung, terus awi bitung. Awi temen hanya beberapa aja sih. Biasanya kalau untuk gelas, saya suka memilih bambu yang lebih tua biasanya. Jadi artinya lebih dari 2 tahun atau 3 tahun lah gitu umur bambunya. Biasanya itu jarak ruasnya itu tidak terlalu panjang, karena memang kalau terlalu panjang kita hitungan ekonomi juga gitu, hitungan ekonomi supaya memang si ruasnya itu agak pendek-pendek, dan produk bambu yang dihasilkan lebih banyak dari satu ruas bambunya gitu. Dan biasanya itu bambu harus langsung tersinar oleh matahari, biasanya yang lebih tua matahari. Kemudian dari corak warna pun agak berbeda dengan yang muda biasanya gitu. Untuk proses pembuatan gelas bambu ini, untuk satu gelas memang kalau sudah masuk produksi paling kita butuh hanya setengah jam saja untuk satu ini. Cuman yang lama di bambu biasanya kita dari proses awal nebang, itu sih yang lama. Yang pertama kita harus menebang dan memilih jenis bambu yang tentunya mau disesuaikan dengan ukuran yang permintaan yang pemesannya gitu. Nah itu yang biasanya saya sih jadi karena memang ini alami, jadi proses penebangan pun saya mengikuti orang tua tempo dulu gitu. Artinya yang pertama biasanya saya nebang pagi jam 8, kisaran jam 8 jam 10. Kemudian saya simpan kurang lebih 2 minggu. Si kadar air atau kadar gula yang ada di bambu itu biasanya menurun, cepat kering gitu. Nah setelah 2 minggu baru proses pemotongan. Dari pemotongan sampai paling sekarang kita masih menggunakan bubut ya, dibubut. Kemudian dibubut, setelah itu pinggir-pinggirnya kita rapihkan, kemudian kita pakai gagangan ini gitu. Jadi prosesnya kurang lebih kalau untuk langsung diproduksi paling kisaran setengah jam sih untuk satu cangkir ini gitu bambu. Ya pengeringan bambu yang lama biasanya. Tapi kalau untuk produksi berkala biasanya 1 bulan paling 500 biji untuk gelas gitu. Kalau untuk tumbler biasanya nggak banyak sih, paling kisaran 100 atau sampai 150 biji gitu. Kendala yang terjadi saat proses pembuatan biasanya saya dan teman-teman itu memang di peralatan, karena peralatan yang kita pakai itu sangat sederhana mungkin ya, mulai dari pisau, gergaji, paling yang disebut rada sedikit canggih mungkin bubutan lah paling gitu ya. Pernah juga kita untuk mesin laser segala macam belum pernah coba sih gitu, karena mungkin dari biaya pengadaan alatnya itu yang terkendala buat kita sih. Kemudian untuk kita mengatasinya sih rata-rata kita menginisiatif sendiri sih. Misalkan untuk mesin bubut itu juga kita tidak meniru misalkan perutan pembuatan dari pabrik segala macam, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita aja gitu. Jadi mesin bubut ala kita sendiri gitu, jadi beda dengan yang lain gitu. Kemudian untuk alat ukir biasanya ada yang pemesanan pengen diukir nama ataupun gambar ataupun sketsa wajah di gelasnya. Itu kan biasanya pakai alat laser print biasanya gitu. Cuman kadang dengan peralatan kita terbatas, akhirnya kita mencoba merakit sendiri sih akhirnya dari mesin dinamo, dan itu hanya cukup dengan uang Rp50.000 modalnya, dan hasilnya lebih bagus malahan gitu.
Prospek bambu di Kriya Cibiru ini sangat besar sekali sebenarnya peluangnya gitu, apalagi untuk bisa dikembangkan untuk anak-anak muda ataupun untuk para pemula misalkan gitu. Karena kalau ngelihat pasar lokal sendiri, kebutuhan kerajinan bambu ini sangat tinggi gitu. Kemudian bila disambungkan dengan kebutuhan pasar luar negeri pun itu cukup tinggi pemesanannya gitu. Artinya produk yang ada di Kriya Cibiru ini bila mau dimodifikasi ataupun teman-teman mau bergabung untuk mengerjakan atau membuat produk yang sama, itu bisa menjadikan usaha baru mungkin bagi teman-teman yang mau bergabung. Khususnya bagi teman-teman yang memang mau belajar awal, yang saya rasakan dulu, dikala kita punya kemauan, kerjakan gitu. Artinya jangan menunggu-nunggu gitu, jangan menunggu kita punya alat, jangan menunggu kita nyari bambunya, yang penting kerjakan dulu aja gitu. Karena proses untuk istilahnya kita menghasilkan suatu produk ataupun kita ingin terjun di dunia bisnis ataupun kerajinan, itu modalnya hanya satu, kita mulai dari sekarang. Kriya Cibiru ini bukan hanya sekedar bisnis, tapi memang kita lebih pola pemberdayaan masyarakat. Jadi memang kalau memang ada teman-teman yang mau bergabung ataupun ingin belajar, itu kita sangat terbuka sekali. Jadi memang keunggulan-keunggulan kita tidak hanya sekedar mencari uang di sini, tapi juga kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk teman-teman yang mau menekuni di bidang kerajinan bambu. Ya, hasil penjualan dari Kriya Cibiru ini kita sisihkan juga untuk pengembangan rumah baca bambu biru, kemudian lembaga pendidikan yang ada di sekitar Kriya Cibiru. Kemudian kita juga untuk pengembangan pemberdayaan anak-anak muda yang ada di Kampung Cibiru. Bagi teman-teman yang mau memesan produk dari Kriya Cibiru, kita ada di Facebooknya juga di Kriya Cibiru. Kemudian bisa menghubungi nomor saya sendiri di 0815 7221 8580. Bagi teman-teman yang mencari inspirasi tentang dunia bisnis, apalagi untuk teman-teman pemuda, jangan lupa subscribe Cerita Bisnis, channel inspirasi pengusaha Indonesia. Mantap!